Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BPTD di mana saja Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Skito dalam program Ngetrip, ngobrol edukasi seputar transportasi. Jangan kemana-mana, saya akan segera kembali dan kita akan berbincang dengan tema yang sangat menarik. Ya Sobat BPTD, berjumpa lagi satu tema yang coba kita akan diskusikan di podcast BPTD dari lantai 2 gedung BPTD kelas 2 Provinsi Kalimantan Timur. Kita mengudara dan hari ini kita akan membahas satu tema yang sebenarnya sudah diketahui oleh Sobat BPTD, hanya mungkin secara teknis perlu penjelasan karena memang pelaksanaan pengujian ini sering dilakukan oleh BPTD, tetapi Sobat BPTD perlu mengetahui bagaimana fungsi alat ini, bagaimana tujuannya dan lain sebagainya. Ya, di studio podcast sudah hadir narasumber yang tentu memiliki kapasitas untuk membahas kaitan dengan UPPKB, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, atau biasa yang disebut atau populer dengan sebutan jembatan timbang atau JT. Di studio sudah hadir narasumbernya yaitu Soleh Putra Nugraha, SST TD. Sehari-harinya menjabat dan mendapat kepercayaan untuk menjadi pelaksana tugas pengawas UPPKB Karangjuang atau jembatan timbang Karangjuang. Kita sapa dulu Mas Soleh Putra Nugraha. Assalamualaikum Mas Soleh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat walafiat? Alhamdulillah. Ya, harus sehat karena harus mengawasi bagaimana tusi atau tugas dan fungsi UPPKB, maka harus sehat ya. Mas bisa dijelaskan, meskipun sebenarnya Sobat BPTD ini sudah tahu itu apa sih jembatan timbang, tetapi kan secara mekanisme tugas yang ada di Karangjuang sana itu bagaimana alurnya. Dan itu kan kaitannya juga kendaraan-kendaraan, orang menyebutnya atau bahasa teknisnya disebut odol, over dimension, overloading, atau ya perubahan dimensi kendaraan serta kelebihan muatan. Nah, bisa diceritakan alur tugas dari UPPKB atau jembatan timbang ini Mas Soleh? Terima kasih Pak Gito. Mungkin Sobat BPTD sudah sering mendengar jembatan timbang yang sekarang berganti nama dengan UPPKB, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor. Ya. Untuk tupoksi UPPKB sendiri Pak, selama ini yang kami laksanakan atau kami jalani dalam pengawasan, pencatatan, yaitu dari administrasi, penimbangan terkait daya angkut, dan over dimensi tadi, yaitu odol tadi. Nah itu tertuang di PM nomor 18 tahun 2021. 18 2021 ya. Terkait tentang pengawasan muatan angkutan barang dan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor, khususnya di jalan nasional Pak. Jalan nasional ya. Sesuai dengan kewenangan dari... Dan Karangjuang itu lintasan Jalan Soekarno-Hatta merupakan jalan nasional ya? Jalan nasional yang menghubungkan antara Balikpapan dengan Samarinda. Siap. Ya, kalau kita tahu prosesnya gimana Mas? Jembatan timbang itu dulu ada yang punya persepsi bahwa kalau kendaraan-kendaraan itu harus ditimbang. Nah, bagaimana upaya proses penimbangannya dan operasionalisasi yang dilakukan sehingga giat atau kegiatan pengawasan kaitan kendaraan yang kelebihan muatan, yang perubahan dimensi itu terjadi itu bagaimana? Untuk alur penimbangan sendiri, yaitu kami melaksanakan pelaksanaan operasional di sana itu dibantu dengan teman-teman yang bertugas di UPPKB dengan personil 20 orang Pak. 20 orang ya? 20 orang Pak. Itu terbagi apa saja itu? Terbagi antara lain 4 administrasi untuk memegang JTO Pak. JTO. Jembatan timbang online. Jadi karena sudah online kita akan juga bahas itu. Karena jadi nanti termonitor langsung ke pusat. Oke. Untuk data produksi kami. Dipantau oleh pusat juga. Terus setelah dari JTO, apabila terjadi pelanggaran atau tidak sesuai dengan
daya angkutnya atau over dimensi, dan administrasi kendaraannya stuk Pak, surat tanda uji kendaraannya mati atau tidak berlaku, itu nanti dilimpahkan ke bagian penindakan. Jadi administrasi kami itu ada dua di JTO, ada 2 di jembatan timbang di penindakan. Ya, jadi di administrasi di JTO-nya atau jembatan timbang online 2 orang, terus di penindakannya yaitu ada 2 orang, dan itu bertugas ketika ada kendaraan yang masuk ke wilayah UPPKB ya. Nah, dibantu lagi untuk pengukuran dimensi apabila ada penambahan dimensi tidak sesuai dengan setelan pabrik Pak. Itu kami dibantu dengan tenaga ahli penguji kendaraan bermotor. Penguji kendaraan bermotor. Jadi penguji kami itu ada 3 orang, 7 orang untuk petugas lalu lintas dan 6 orang untuk petugas penimbangan. Oke, jadi penimbangan itu dilakukan sendiri oleh petugas? Siap. Oke, kalau kita ingin mengetahui bagaimana alur pertama ketika ada fungsi pengawasan, apakah petugas itu yang mungkin dari 20 orang ada divisi lalu lintasnya itu menghadang kendaraan untuk masuk karena ada persepsi kok itu bisa lolos dan lain sebagainya begitu? Nah, ini Pak yang perlu dipahami juga kepada pemilik dan pengemudi angkutan barang. Ya. Nah, mungkin banyak yang belum paham bahwasanya jembatan timbang ini hanya untuk angkutan barang yang memuat muatan Pak. Ya. Nah, namun di PM 18 tahun 2021 salah satu bentuk pengawasan tidak hanya di angkutan over dimensi overload tadi Pak, namun kepada stuk surat tanda uji kendaraan bermotor untuk pengawasan administrasi. Nah, faktanya di lapangan yang petugas kami temukan ini Pak, seringkali kendaraan itu tidak mau masuk, tidak mau diarahkan masuk untuk ke jembatan timbang dengan alasan muatan kosong, tidak membawa muatan gitu Pak. Jadi sebenarnya kalau melihat peraturan pemerintahnya tadi itu harus diperiksa juga ya, harus diawasi juga sebenarnya. Karena menyangkut stok tadi ya. Karena terkait untuk aspek keselamatan tadi Pak, administrasinya. Jadi kelengkapan administrasinya, surat tanda uji kendaraan, SIM, STNK itu hanya sebagai penunjang untuk data Pak. Karena kami juga butuh data itu pengemudi dan kendaraannya itu masih layak atau tidak gitu Pak. Ketika menghadang, saya boleh katakan ada ya fungsi pengawasan dan nanti mungkin akan ada gakum di situ. Apakah petugas itu berada di tengah jalan lantas mengarahkan untuk masuk ke jembatan timbang atau bagaimana ini? Siap, betul sekali Pak. Oh gitu ya. Jadi diarahkan masuk ke jembatan timbang. Siap. Nah, pada saat proses penimbangan tadi yang sistem GTO atau jembatan timbang online, nah itu online itu menggunakan sistem jembatan timbang yang sifatnya permanen atau portable sehingga data-data itu bisa sekaligus dilihat secara real gitu. Kalau untuk fasilitas penimbangan yang di UPPKB saat ini, unit pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor, itu dengan fasilitas penimbangan yang tetap Pak. Tetap ya? Tetap. Oke. Jadi bisa langsung dihubungkan melalui sistem informasi JTO, jembatan timbang online ini langsung ke pusat dan langsung dapat dimonitor di pusat. Oke, jadi itu menyangkut sarana dan prasarana yang ada di UPPKB ya. Siap. Dan itu datanya itu real time. Real time Pak. Oke. Online. Jadi kendaraan yang habis ditimbang itu pasti akan terlihat bagaimana kondisi kendaraannya, apakah dia melebihi muatan dan lain sebagainya ya Mas ya. Nah, kalau kita melihat bahwa ketika ada kendaraan ini mungkin Sobat BPTD kan perlu tahu ada yang kelebihan muatan, setelah itu berjenjang dilakukan pengukuran, ditemukan over dimension atau dimensinya melanggar, itu bagaimana? Untuk penindakan yang kami telah laksanakan atau kami lakukan di lapangan Pak, sebagian besar pelanggaran itu didominasi oleh STUK Pak, surat tanda uji kendaraan yang tidak dapat menunjukkan atau tidak berlaku. Nah itu sudah pasti kami kenakan sanksi tipiring Pak. Oke, tindak pidana ringan ya. Ya, di pasal 288 ayat 3. Ya, tapi kalau misalkan kan dari jauh udah terlihat bahwa
muatannya berlebih dan lain sebagainya, itu penindakannya dilakukan bagaimana? Nah, kami arahkan masuk ke dalam jembatan timbang. Oke. Nah, dilakukan penimbangan dan itu otomatis di sistem JTO itu disesuaikan dengan JBI Pak, jumlah berat yang diizinkan Oke. dan jumlah berat kombinasi yang diizinkan JBKI. Ya. Nah, setelah apabila sesuai, silahkan untuk melanjutkan perjalanan. Apabila tidak sesuai, nah itu kami print out Pak, langsung bisa di print out dengan sistem informasi JTO itu bisa langsung di print out. JBI-nya sekian, kelebihan muatannya sekian, berapa persen kelebihan muatannya itu sudah bisa di print Pak, di print out langsung bisa untuk argumen ke pengemudi. Oke. Itu kami kenakan sanksi 307 Pak, untuk paling lama untuk penjara 2 bulan, maksimal denda 500.000. Ya, kalau kita melihat bahwa lintasan kendaraan harian itu kan begitu banyak gitu. Apa agenda yang dilakukan? Apakah pada saat itu ada schedule, ada penindakan atau masuk untuk penimbangan atau bagaimana itu, Mas Soleh? Jadi sebagai dasar penilaian kinerja dari pusat kepada seluruh UPPKB seluruh Indonesia. Oke. Jadi kami itu diberikan minimal 0,5% dari jumlah LHR yang melintas di masing-masing UPPKB seluruh Indonesia. Oh, 0,5% saja 0,5% dari hariannya. Siap. Oke, kalau ternyata di Balikpapan atau Karangjuang itu lintasannya dari mana saja mereka? Apakah dari Samarinda ke Balikpapan ataukah hanya Balikpapan atau gimana itu? Karena letak UPPKB di Karangjuang, Balikpapan. Balikpapan Samarinda, Ya. mayoritas itu dari Balikpapan ke Samarinda, Tenggarong dan arah ke Berau Pak. Arah ke Berau. Iya, siap. Nah, itu apakah memungkinkan ya Mas Soleh kalau ternyata ketika ditimbang ternyata overload, Siap. ketika diuji ternyata overdimension. Nah itu apakah barang itu diturunkan mereka boleh jalan atau ada penindakan langsung dan BB atau barang bukti berupa kendaraan itu ditahan? Siap. Kalau untuk selama ini yang kami laksanakan, kami kenakan tipiring. Tipiring ya. Pilihannya itu kami kasih opsi kenakan tipiring, tetap tipiring dan melakukan transfer muatan. Transfer muatan tetap dilakukan ya? Tetap dilakukan. Apabila kendalanya juga masih belum ini, kami minta untuk putar balik Pak. Putar balik tidak boleh melintas. Oh, jadi putar balik itu jaminannya apa? Karena kan kalau misalkan ada lintasan yang lain, bisa saja dia memutar untuk mendapatkan jalan yang lain, tetapi itu kan juga tetap melanggar. Siap. Tetap kami suruh putar balik dan tetap tipiring, Pak. Tetap tindak. Tetap ditindak. Oh, tapi tetap tidak boleh jalan kalau dia tidak mau menurunkan muatan. Siap. Oh, jadi begitu ketat sebenarnya ya. Siap, Pak. Apakah ada upaya? Dulu kan ada persepsi Mas Soleh ya dulu gitu ya. Sekarang zamannya sudah JTO, jembatan timbang online. Dulu ada persepsi jembatan timbang itu lempar korek api gitu ya kan. Persoalan jadi selesai gitu. Nah sekarang bisa digambarkan kepada sahabat BPTD ini agar mereka tahu apa masih bisa dilakukan langkah-langkah itu. Oh, terkait yang dulu itu ya Pak, dulu ini dulu ini. Ya. Nah, ya alhamdulillah Pak untuk saat ini di UPPKB khususnya Karangjuang sudah tidak ada lagi yang bahasa seperti lempar korek api, menyelesaikan masalah di tempat, itu tidak ada Pak. Jadi tidak ada negosiasi apapun karena termonitor oleh CCTV. Yang pertama itu, yang kedua JTO Pak. Jadi sistem itu karena kalau sistem JTO sudah dilaksanakan dari jembatan timbang online itu keluar bentuk pelanggaran, kami limpahkan ke penindakan, langsung keluar belangko tilang, udah tidak bisa diapa-apain lagi. Oke. Jadi artinya tidak akan bisa dinegosiasi karena hasil dari JTO yang print out tadi itu secara tegas melanggar. Ketika melanggar maka wujud pelanggarannya apa tadi disebutkan Mas Soleh itu tetap ditindak. Siap Pak, karena itu sudah terdata masuk database. Oke. Ada persepsi lagi kan sering dilakukan penindakan, pengawasan gitu. Tapi kok masih ada yang lolos ya Mas? Ya itu kan kembali lagi Pak. Karena kami ini kan petugas di lapangan juga pasti punya kekurangan Pak di situ. Yang pertama kami juga tetap
menomorsatukan faktor keamanan dan keselamatan selama bertugas di lapangan. Oke, petugas dari BPTD khusus UPPKB tidak bisa memburu dan menghentikan kendaraan itu? Siap. Jarak untuk DRKL daerah lingkungan kerja kami hanya sebatas 100 meter Pak dari titik UPPKB 100 meter Ya. kanan dan 100 meter ke kiri. Oh. Nah yang pertama itu. Yang kedua apabila ini Pak, ini kadang-kadang dari ya mohon pemahaman juga dari teman-teman pemilik atau pengemudi kendaraan angkutan barang, apabila ada petugas kami yang melaksanakan kegiatan operasional, mohon ya saling mengerti lah kondisi di lapangan. Jangan posisi ada petugas malah digas. Ini kan sangat membahayakan anggota kami juga Pak. Ya, oke. Terakhir Mas, ini yang penting bahwa Sobat BPTD sebenarnya ingin tahu, kalaupun toh ditahan kendaraan itu, teman-teman tim UPPKB atau jembatan timbang ini, kadang ada yang diteror, ada yang datang untuk minta lepaskan atau bagaimana itu oknum-oknum itu. Semacam itu ada nggak itu dihadapin semacam itu oleh petugas UPPKB? Ya itu oknum ya Pak. Ya oknum. Ya, Pak Gito itu oknum. Selama ini ada. Ada ya. Yang Jadi biar Sobat BPTD tahu gitu bahwa teman-teman BPTD di fungsi pelayanan jembatan timbang sudah melakukan pengawasan fungsinya, tapi ternyata memang ada oknum juga masih ya. Siap. Yang minta dilepaskan. Siap. Namun seperti itu Pak, tetap kami terima dengan baik. Ya. Kami jelaskan dengan aturan yang sudah ada, regulasi yang ada. Ya, dari mereka sebenarnya sudah paham. Nah, kebanyakan yang mereka masih belum paham karena masih mindsetnya dulu ini Pak. Nah, korek api ini yang repot. Ya, tapi tetap karena data itu real, konkret, dan juga sistemnya jembatan timbang online, maka regulasi tetap ditegakkan ya Mas Soleh ya. Ya, terakhir Mas bisa closing statement untuk para pengemudi, pemilik kendaraan yang ya punya muatan yang akan melintas di jalur Karangjoang, ketika aman tidak usah takut lah sebenarnya dengan UPPKB begitu ya. Siap. Kalau memang dari segi administrasinya masa berlakunya hidup, rutin melakukan pengujian kendaraan bermotor yang masa 6 bulan sekali itu Pak. Terus muatannya juga dirasa sesuai dengan JBI, jumlah berat yang diizinkan, JBKI-nya, jumlah berat kapasitas yang diizinkan. Saya rasa tidak ada masalah gitu loh Pak. Kadang-kadang ini, nah yang terakhir nih Pak, mungkin ya saya harapan saya kepada para pengusaha, pemilik dan pengemudi angkutan barang ya lebih dapat mentaati aturan regulasi yang sudah ada dengan baik. Ini agar kita bisa saling menjaga dari segi faktor keamanan dan keselamatan dari diri si pengemudi sendiri dan pengguna jalan lainnya Pak. Ya, karena kan kalau aspek keselamatan diabaikan, yang rugi bukan pemilik kendaraan, bukan drivernya, tapi orang lain juga ya Mas ya. Pengguna jalan lainnya. Dan inilah regulasi yang dilakukan UPPKB di bawah regulatornya adalah BPTD, Balai Pengelola Transportasi Darat, yang outputnya sebenarnya untuk menjaga keselamatan baik kendaraan, pengemudi, dan masyarakat secara umum. Betul. Makasih ya Mas Soleh. Siap, terima kasih. Ternyata jembatan timbang ini akan terus bekerja untuk melakukan fungsi pengawasan agar aspek keselamatan juga terjaga di masyarakat. Ya, terima kasih Mas Soleh. Mas Soleh, kalau nanti ada agenda berikut kita akan membahas tema-tema yang lebih menarik. Ya, Sobat BPTD di mana saja Anda berada, ternyata jembatan timbang itu bekerja sesuai dengan schedule dan regulasi, bahwa Balai Pengelola Transportasi Darat Kementerian Perhubungan di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menempatkan UPPKB, uji pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor atau yang lebih populer dengan jembatan timbang di Karangjoang, bukan dengan maksud untuk menakut-nakuti, tetapi ini adalah menjaga regulasi keselamatan. Karena banyak kendaraan-kendaraan yang over dimension, overloading, itu melintas saja, sehingga ketika ada kejadian maka instansi tertentulah yang disalahkan, padahal penegakan pengawasan dan penegakan hukumnya pun telah dilakukan oleh kawan-kawan khususnya di Kementerian Perhubungan di
di BPTD yang memiliki pengawasan UPPKB. Mudah-mudahan ini menjadi referensi bagi sahabat BPTD. Saya Sugito, terima kasih. Dan kita akan berjumpa lagi di program Ngetrip dengan tema-tema yang lebih menarik. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.